melangkah dan menjalani kehidupan dengan keberkahan, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan untuk bahagia di dunia maupun di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang Allah muliakan, sebagaimana kita pun juga meminta dan meminta dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dianugerahkan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, bermanfaat di dunia kami, dalam kehidupan keseharian kami, dan bermanfaat nanti selepas kami wafat di hari kiamat dan ketika menghadapi huru hara tersebut. Dan lindungilah kami dari ilmu yang hanya sekedar teori, hanya sekedar retorika, dan tidak ada manfaatnya dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Saudaraku yang Allah muliakan, sebagaimana kita juga berusaha untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita yang wafat di hari-hari ini secara khusus, dan di waktu-waktu lain secara umum, agar mereka mendapatkan husnul khatimah, agar mereka mendapatkan penutupan yang baik, diwafatkan di atas la ilaha illallah, dan dimudahkan segalanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang Allah muliakan, tidak terasa di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini, kita sudah berada di hadapan bulan Ramadan, bulan yang begitu luar biasa, bulan yang penuh dengan keutamaan dan keistimewaan, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan taufik, dan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi isu di dalam diri, di dalam rumah tangga atau keluarga umat Islam pada saat ini, masihkah kita mendapatkan keberkahan Ramadan? Masihkah kita bisa mendapatkan berbagai macam keutamaan di bulan Ramadan? Sedangkan kondisi seperti ini, kita berada di tengah-tengah stadium wabah yang paling puncak atau pandemi. Kita berada di tengah-tengah COVID-19 dan kita terbatasi dengan upaya-upaya preventif untuk menghadapi virus ini atau memutuskan rantai penyebaran dia, sehingga kita harus melakukan jaga jarak sosial, jaga jarak fisik. Kita harus berada di rumah-rumah kita harus membatasi semuanya, termasuk ibadah di masjid. Saudaraku yang Allah muliakan, sekali lagi pertanyaan besarnya, apakah kita masih bisa mendapatkan berkah di bulan Ramadan yang begitu luar biasa ini? Dan saudaraku yang Allah muliakan, terbayang di dalam diri orang-orang yang beriman bahwa suasana Ramadan jauh dari suasana tahun-tahun yang lalu. Gemerlapnya Ramadan tahun ini terbayang itu jauh daripada suasana gemerlap keimanan di tahun-tahun lalu. Terbayang sudah kita tidak bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan. Kita harus memupus keinginan kita untuk bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang biasa kita kerjakan di bulan-bulan Ramadan
pada tahun-tahun yang lalu. Suasana sholat taraweh di masjid yang kita rasakan pada tahun-tahun yang lalu terancam tidak bisa kita lakukan. Bahkan sudah ada fatwa dari banyak pihak, dari para ulama-ulama kita, untuk menyelenggarakannya di rumah bersama keluarga kita. Iktikaf contohnya, yang biasa kita lakukan di tahun-tahun yang lalu, maka kemungkinan besar tidak bisa kita lakukan di masjid ini, atau di masjid kita ini, di daerah yang terjangkit atau tersebar COVID-19. Belum lagi suasana buka puasa bareng dengan teman-teman, dengan sahabat, teman-teman kantor, teman-teman kampus. Itu kemungkinan besar tidak bisa kita lakukan. Silaturahim yang sangat terasa di bulan Ramadan itu tidak bisa maksimal kita kerjakan. Dan puasa bagi sebagian pihak, khususnya yang sedang sakit atau beberapa pihak yang berkaitan dengan masalah ini, seperti petugas medis dan seterusnya, itu mungkin ada pertanyaan tentang masalah puasa. Atau memang sudah jelas-jelas tidak direkomendasikan untuk berpuasa karena sakit yang dialami di bulan Ramadan kali ini. Dan belum lagi bisa jadi ini berdampak sampai 1 Syawal. Maka kemungkinan kita tidak bisa sholat Id sebagaimana yang bisa kita lakukan di bulan-bulan atau di tahun-tahun yang lalu. Dan fatwa sudah ada. Ulama-ulama kita sudah berbicara sampai sholat Id nanti. Saudaraku yang Allah muliakan, satu kata yang bisa menggambarkan apa yang ada di dalam dada-dada kita: sedih, pilu. Itu yang dirasakan oleh banyak orang-orang yang beriman pada saat ini. Saudaraku yang Allah muliakan, tahukah kita bahwa peluang itu belum tertutup? Kesempatan meraih keberkahan Ramadan itu tidak tertutup. Mungkin ada yang bertanya, apakah COVID akan hilang di Ramadan? Maka jawabannya tidak tahu. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Tapi bagi Allah, apa sulitnya Allah lakukan itu semua? Tapi kalau Allah tidak angkat virus ini atau pandemi ini, itu pasti karena kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penuh dengan hikmah. Dan kalau Allah tidak angkat di Ramadan, bukan berarti kesempatan kita mendulang pahala dan meraih keberkahan pupus dan sirna. Itu jaminan dari Allah dan Rasulnya. Khususnya bagi yang sedang sedih karena merasa seluruh amalan-amalan yang biasa ia lakukan di tahun-tahun yang lalu terancam sirna dan gagal total di Ramadan. Saudaraku yang Allah muliakan, bagi kita yang sedang sedih, khawatir, merasakan pilunya suasana kali ini,
Coba kita buka sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim. Dalam surat At-Taubah, ayat 92. At-Taubah, surat ke-9, ayat ke-92. Allah menyatakan, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Di dalam ayat ini, saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menceritakan sebuah kejadian. Tepatnya sebelum berangkatnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ke perang Tabuk. Terjadi diskusi atau terjadi dialog yang menyayat hati pada saat itu. Saudaraku yang Allah muliakan, sekilas info buat kita semua. Di masa Nabi kita SAW di perang Tabuk pada saat itu, untuk bisa berjuang dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak cukup hanya bermodalkan nyali, tidak cukup hanya bermodalkan keberanian, tidak cukup hanya dengan kesiapan mengorbankan raga dan nyawa. Enggak cukup hanya sampai di situ. Banyak pihak harus juga didukung dengan dana. Iya, dana. Karena kas terbatas. Kemampuan untuk mendanai pasukan pada hari itu terbatas. Jadi banyak pihak harus mengeluarkan dananya sendiri, koceknya sendiri. Untuk apa? Untuk traveling? Untuk jalan-jalan? Untuk makan di restoran? Untuk menginap di sebuah villa atau cottage atau hotel bintang 5? Enggak. Untuk berjuang. Tapi bukan sekedar perjuangan. Berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, dan gak semua punya uang. Gak semua punya uang. Ada sebagian sahabat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang siap mengorbankan raga dan nyawa, tapi gak punya uang. Gak punya uang. Sehingga mereka terancam tidak bisa ikut dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikut jalan-jalan? Bukan. Ikut piknik? Traveling? Lihat sunrise atau lihat sunset? Snorkeling? Berhadapan dengan musuh. Berhadapan dengan musuh. Di musim panas,
Ya, hari-hari itu musim panas. Dan orang yang nggak punya uang ini tidak bermangku tangan. Mereka datang ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka cari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ketemu, untuk bicara dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu begitu mereka berhasil bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sampaikan, ya Rasulullah, kami ingin berjuang bersama engkau. Kami ingin membela engkau. Kami ingin ikut. Bawa kami dengan engkau ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami siap korbankan apa saja agar bisa ikut dengan engkau. Litahmilahum. Allah katakan agar engkau wahai Rasul membawa mereka. Itu tujuan mereka datang. Mereka datang bukan minta uang untuk makan, bukan. Bukan minta pesangon, bukan. Mereka minta diikut sertakan. Misi menyelamatkan diri, misi bertemu dengan musuh. Misi berjuang bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bandingkan dengan kondisi kita, saudaraku. Oleh karena itu, sebelum kita lanjutkan, renungkan bagi kita yang punya harta pada hari-hari ini. Lalu kita tidak ambil bagian dalam perjuangan ini. Tidak ambil bagian untuk membantu saudara kita, mensupport yang lagi membutuhkan, mendonasi harta kita. Bukankah mendonasi, mensupport, membantu adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW minta untuk diikut sertakan karena nggak punya uang. Sedangkan kita punya uang, kita sia-siakan uang tersebut. Kita nggak pikir panjang ketika kita gunakan untuk hobi kita, untuk kepentingan dunia kita. Tapi begitu digunakan untuk ibadah, untuk infak, untuk sedekah, untuk kasih makan orang, itu perhitungannya luar biasa. Bagaimana kita berada di posisi mereka di zaman Nabi SAW? Saudaraku yang Allah muliakan, mari kita lanjutkan. Apa yang terjadi? Qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Lalu Allah menceritakan kejadian itu. Apa yang Nabi kita SAW katakan kepada mereka? Apa respon beliau? Dengan berat hati,
Rasul SAW mengatakan, qulta la ajidu ma ahmilukum alaih. Mohon maaf sebesar-besarnya, aku nggak punya dana untuk mengikut sertakan kalian. Aku nggak punya onta, nggak punya kuda untuk membawa kalian di dalam rombongan. Uang udah habis, nggak ada dana untuk itu. Kemampuan finansial kita sedang terbatas. Mohon maaf, kalian nggak bisa ikut. Dana nggak ada. Apa yang kita rasakan jika kita berada di posisi mereka di hari itu, saudaraku? Sebagian orang, jika di posisi itu, mungkin dia akan mengucapkan, Alhamdulillah, ini yang saya tunggu. Karena cuma basa-basi. Alhamdulillah ada alasan nggak ikut. Karena ini bukan jalan-jalan. Ini bertemu dengan musuh. Dan ini kesempatan untuk tidak ikut tanpa dicap pengecut. Tanpa dicap penakut. Karena akan ada justifikasi yang kuat. Saya udah mau ikut loh, tapi nggak ada dana. Dan Rasulullah SAW pun nggak bisa mengikut sertakan saya. Bisa, nggak ada uang buat kalian. Itu mereka pamitan. Lo di sepanjang perjalanan nangis terisak-isak. Nangis. Nangis. Nangis kenapa? Nggak dikasih mainan. Nangis nggak dapat pesangon. Nangis nggak punya uang. Nangis nggak dapat nasi atau beras. Bukan. Bukan.
tanpa tetap menghormati kita yang sedang kesulitan. Tapi bukan itu mereka menangis. Mereka menangis gak bisa beramal, gak bisa berjuang. Tawallaw a'yunuhum tafidu minad dam'i hazana alla yajidu ma yunfiqun. Gak bisa beramal. Dan tahu amalan yang membuat mereka menangis, amalan apa? Berjuang dengan Nabi SAW di perang Tabuk. Sebuah perjalanan yang kemungkinan pulang dengan selamatnya 50-50. Nyawa yang dipertaruhkan. Tawallaw wa'ayunuhum tafidu minad dam'. Sedih, mereka sedih banget. Kok nggak ada uang? Kok kondisi begini? Kenapa nggak bisa beramal? Nggak bisa ikut dengan Nabi SAW? Oh, pilu, saudaraku, pilu. Mereka jalan sedih, nangis. Kalau kita sekarang nangis karena di PHK, mereka nangis nggak bisa berjuang, nggak bisa beramal. Oleh karena itu, bersyukurlah ketika kita punya kesedihan di dalam hati kita pada saat kita nggak bisa beramal maksimal di Ramadan tahun ini. Karena itu tanda-tanda iman, saudaraku. Itu tanda-tanda iman. Bersyukurlah ketika ada kesedihan di dalam hati kita pada saat kita mengingat dan mengenang taraweh tahun lalu. Dan kemungkinan besar kita nggak bisa kerjakan di tahun ini. Lalu kita sedih. Kita nggak bisa iktikaf, kita sedih. Kita nggak bisa sholat id, kita sedih. Maka itu menunjukkan iman kita masih aktif di dalam dada kita. Itu sensor keimanan. Dan itu harus kita syukuri. Karena di luar sana masih banyak orang yang ketawa dan gak peduli dengan Ramadan. Ngakak, gak peduli dengan keterbatasan di bulan Ramadan tahun ini. Adapun orang-orang beriman bingung gimana Ramadan tahun ini. Kok saya nggak bisa beramal seperti tahun-tahun lalu? Gimana puasa saya? Gimana taraweh saya? Dan itulah nenek moyang kita dulu di zaman Nabi SAW. Hazanan. Tawallaw wa'ayunuhum tafidu minad dama' hazana. Mereka pulang dalam kondisi nangis. Ini nangis yang berkelas, saudaraku. Nangis karena nggak bisa beramal. Nangis karena nggak bisa ibadah. Nangis karena nggak bisa ikut dengan Nabi SAW. Coba kita renungkan berapa kali kita nangis seperti ini. Jangan sampai seumur hidup kita, kalaupun nangis itu karena kehilangan dunia. Lalu pantaskah iman disematkan di dalam diri kita? Mereka nangis gak bisa beribadah. Saudaraku yang Allah muliakan. Akhirnya mereka gak bisa ikut dengan Nabi SAW. Benar-benar gak bisa ikut. Benar-benar gak bisa ikut. Mereka ditinggal. Sampai last minute gak ada solusi.
Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saudaraku, Allah nggak pernah menyelisih janjinya. Allah berfirman, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan solusi rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Terucaplah sebuah sabda dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim, Imam Bukhari. Nabi SAW mengatakan, "Inna bil Madinah larijalan." Sebelum saya terjemahkan, akhirnya Nabi SAW, saya ceritakan dulu, Nabi akhirnya berangkat dengan para sahabat beliau, dan meninggalkan mereka yang gak punya uang ini, kota Madinah, karena gak ada solusi lagi. Tapi pada saat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah jalan, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, di jalan pulang dari Tabuk ke Madinah, Nabi SAW mengatakan, "Inna bil Madinah lari jalan." Sesungguhnya di kota Madinah saat ini ada orang-orang, ada saudara-saudara kalian. Maksud Nabi mereka yang gak ikut itu, yang nangis itu. "Masirtum masira walaqata'tum wadiya." Tidaklah kalian berjalan dan melewati sebuah jalan, atau kalian melewati sebuah lembah, illa syarakukum fil ajar, kecuali mereka mendapatkan pahala kalian. Mereka yang ada di Madinah mendapatkan pahala kalian, mendapatkan pahala kalian. Lihat bahasa Nabi SAW, "Masirtum masira." Semua langkah-langkah kaki kalian, semua perjalanan kalian, wala qata'tum wadiya, dan seluruh upaya kalian dalam melewati setiap lembah dalam perjalanan ini. Bukan hanya pada saat di Tabuk saja, bukan. Perjalanan. Illa syarakukum fil ajar. Mereka semua dapat pahala kalian. Kenapa? Habasahumul marad. Karena sebagian mereka sakit. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, habasahumul udhru. Karena mereka tidak ikut kalian disebabkan uzur syar'i, gak punya uang, alasan syar'i. Hadirin yang Allah muliakan, mereka dapat seluruh pahala sahabat-sahabat yang berjuang pada saat itu, karena mereka tidak ikut bukan karena malas, bukan karena takut, bukan karena lalai, bukan karena nggak mau, tapi karena alasan syar'i. Dan saudaraku, kondisi pandemi hari ini
apapun alasan syar'i. Alasan syar'i. Makanya ulama-ulama besar kita yang menyarankan hal itu. Untuk memutus mata rantai COVID-19 atau Corona. Kita diminta untuk ibadah di rumah. Untuk tidak tarawih di masjid. Sebagaimana yang sudah dijalani sebelum Ramadan di hari-hari ini. Bahkan sudah berbicara sampai sholat Id jika kondisi masih seperti ini. Iktikaf pun memiliki pembicaraan yang sama. Dan seluruh amalan-amalan yang terkendala karena kondisi hari ini adalah uzur syar'i kata para ulama. Maka semoga rasa sedih yang kita rasakan mulai dari saat-saat ini sampai masuk Ramadan nanti biidznillahi ta'ala, itu adalah awal dari kebahagiaan kita karena kita mendapatkan pahala sempurna karena kita tidak bisa melakukan karena alasan syar'i. Dan untuk Nabi SAW bersabda, "Idza maridul abdu aw safar." Nabi SAW bersabda, "Idza maridul abdu aw safar." Apabila seorang hamba itu sakit atau sedang safar. Apabila seorang hamba itu sakit atau safar. Safar itu artinya melakukan perjalanan jauh. Apa kata Nabi kita SAW? Kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqima. Dalam hadis Bukhari ini Nabi mengatakan, maka ia tetap mendapatkan pahala yang sebelumnya biasa ia lakukan dalam kondisi sehat atau dalam kondisi berada di negerinya tersebut. Artinya dia dapat pahala itu. Al-Imam Ibnu Battal, ulama yang hidup di abad ke-5 Hijriah, ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, "Falidzalika kullu maradin min ghairi zamana wa kullu afatin min safarin wa ghairihi yamna'u min al-'amal salih al-mu'tad." Setiap sakit di waktu kapanpun dan setiap musibah atau kendala seperti safar atau semua hal yang membuat seorang hamba tidak bisa mengerjakan amal soleh yang biasanya dia lakukan sebelum ada musibah tersebut atau sebelum adanya penghalang itu. Fa inna Allah qad tafaddala bi ijra'i ajrihi ala man muni'a dzalikal amal bihadzal hadis. Maka Allah dengan kemaha karunia-Nya, dengan segala karunia-Nya, itu akan memberikan dia pahala
dalam kondisi halangan tersebut, sebagaimana hadis ini. Sekali lagi, jika kita terbiasa mengerjakan sebuah amal soleh, lalu kita tidak bisa kerjakan amal itu karena ada halangan, karena safar mungkin, karena safar, akhirnya kita nggak bisa. Kita biasa berkunjung misalnya ke rumah orang tua kita setiap 2 hari sekali, atau setiap akhir pekan tiba-tiba ada safar dinas 2 bulan, nggak bisa kita, maka kita tetap dapat pahala berkunjung ke rumah orang tua, dikasih pahala sama Allah. Kita terbiasa puasa Senin Kamis, tapi kita safar dan kondisi nggak nyaman, akhirnya kita nggak puasa Senin Kamis, dapat pahala Senin Kamis di hari Senin dan hari Kamis di mana kita nggak puasa karena safar atau karena sakit. Kita terbiasa puasa Senin Kamis, hari ini kita sakit, kita nggak puasa, kita dapat pahala puasa Senin. Kita terbiasa tahajud, malam ini kita sakit, akhirnya kita nggak bisa tahajud, dapat pahala tahajud malam ini. Sama, kita terbiasa sholat 5 waktu di masjid, lalu karena kondisi pandemi seperti ini, mengikuti fatwa para ulama, akhirnya kita tidak sholat 5 waktu di masjid, dapat pahala sholat 5 waktu ke masjid dari hari pertama pandemi kita nggak sholat. Sekarang pekan keberapa? Pekan ke-6 kalau nggak salah ya. Berarti 6 pekan ini full pahala, full. Dan begitu juga apabila di Ramadan tahun lalu, di Ramadan sebelumnya kita terbiasa sholat taraweh berjamaah, kita sholat Id bersama kaum muslimin, kita i'tikaf, kita yang di Ramadan tahun lalu rutin umroh Ramadan, rutin i'tikaf di Masjidil Haram, dan sekarang nggak bisa karena kondisi pandemi, maka dapat pahala itu semua, dapat pahala amalan-amalan tersebut. Itu yang difatwakan oleh para ulama kita, seperti Syekh As-Satri, salah satu pakar usul dan pakar fikih, salah satu yang terbaik di dunia pada hari ini, ketika beliau berbicara tentang umroh yang gagal. Lalu tentang Ramadan juga disampaikan oleh Syekh Hussein Al-Jabiri. Lalu juga disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili tentang masalah taraweh di bulan Ramadan tahun ini, insyaallah ta'ala dapat full seluruh amal ibadah yang tidak bisa kita kerjakan di Ramadan tahun ini. Insyaallah pekan depan kita sudah masuk Ramadan dan tinggal beberapa hari lagi. Seluruh amal ibadah yang biasa kita lakukan di Ramadan yang lalu kita tidak bisa kerjakan di Ramadan ini karena kondisi pandemi atau sakit dan lain-lain, maka kita mendapatkan pahala seperti tahun-tahun lalu full, sebagaimana hadis Nabi SAW dan keterangan para ulama. Maka ini kabar gembira buat kita. Ini membuat kita nggak boleh berkecil hati. Ini membuat kita nggak boleh kehilangan semangat untuk menyambut Ramadan. Ini jangan membuat kita kalah sebelum berperang di bulan Ramadan.
kalah sebelum berjuang di Ramadan. Karena peluangnya masih sama. Sebagian orang malas-malasan menghadapi Ramadan atau memasuki Ramadan tahun ini karena berpikir, lu nggak dapat pahalanya, lu nggak bisa, saya kehilangan suasana pada tahun-tahun belum. Pahalanya full, pahalanya full. Sebagaimana sabda Nabi SAW, idza maridal abda aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima. Dan ini berlaku untuk kendala apapun, sebagaimana keterangan Al-Imam Ibnu Battal. Betul teks hadisnya tentang sakit atau safar, tapi keterangan para ulama ini berlaku untuk kendala-kendala lain yang semakna dengan sakit dan safar, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Battal, ulama besar di abad kelima Hijrah, dan para ulama-ulama yang lain. Para ulama-ulama yang lain. Maka harapan itu masih ada. Keberkahan Ramadan masih bisa kita raih sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Keberkahan Ramadan tetap Allah tawarkan. Betul, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita, mentakdirkan kita kendala dari sisi fisik, dari sisi mobilitas, dari sisi tempat, tapi keberkahan enggak, pahala enggak, peluang masih sama besar. Maka semangatlah menghadapi Ramadan tahun ini. Waktu kita nggak lama, hanya beberapa hari lagi ke depan, dan insya Allah mulai sore hari ini, setiap sore kita akan membahas tentang persiapan-persiapan menuju Ramadan tahun 1441 Hijriah. Semoga Allah mudahkan, dan semoga kita bisa masuk ke Ramadan pada tahun ini dengan taufik dan hidayah dari Allah, sehingga kita tidak kehilangan berbagai macam pahala yang Allah tawarkan. Aku qouli hadza wa astaghfiru lakum. Kita buka sedikit sesi tanya jawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Pak Ustadz, keluarga, seluruh umat Islam, dan mengampuni dosa-dosa kita dan menjaga kita dalam ketakwaan dan keimanan. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan penanya. Bismillah, afwan Pak Ustadz, ingin bertanya, apakah Ana termasuk munafik atau kurangnya iman ketika teman-teman yang lain merasakan sedih, bahkan mungkin ada yang nangis tidak bisa ke masjid? Ana tidak nangis, tidak pun ada perasaan sedih, seperti pasrah begitu saja dan terus mencari hikmah dari semua ini. Tapi terkadang Ana iri dengan teman-teman yang bisa merasakan sedih. Ya Allah, Ana terkadang merasa keimanan Ana tidak ada apa-apanya dibanding teman-teman yang lain. Mohon nasihatnya Pak Ustadz agar tidak minder juga. Jazakallah khairan. Saudaraku yang Allah muliakan, mungkin masih ada banyak hal yang perlu kita tingkatkan dalam diri dan hati kita. Tapi jangan berkecil hati, gak ada orang yang sempurna kok. Dan ketika kita merasa seperti ini, insya Allah justru menandakan kita bukan orang munafik. Karena orang munafik gak merasakan seperti ini, apalagi bertanya tentang perasaannya seperti ini. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Hasan Al-Basri dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Bukhari. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, salah satu ulama klasik besar, kata beliau, ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafik. Tidak ada yang merasa khawatir dari kemunafikan, dari riya, kecuali orang-orang yang beriman. Wala aminahu illa munafik. Dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan dan ketidakikhlasan atau riya, kecuali orang-orang munafik.
Jadi salah satu ciri orang mukmin khawatir dirinya munafik. Itu ciri orang mukmin. Ciri orang beriman khawatir dirinya munafik. Dan ciri orang munafik merasa aman dari kemunafikan. Oleh karena itu saudaraku yang Allah muliakan, sekali lagi, memang harus ada banyak hal yang kita tingkatkan dalam diri kita. Tapi jangan berkecil hati. Salah satunya semoga ini tanda bahwa kita bukan munafik. Terus membuat kita semangat untuk memperbaiki PR-PR kita yang ada pada saat ini. Dan ini kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Gak semua orang Allah kasih kesempatan seperti ini. Maka masih ada waktu untuk semakin meresapi betapa mahalnya ibadah, betapa mahalnya amal soleh. Dan sekali lagi yang Allah, saudaraku yang Allah muliakan, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Ruhaili, salah satu pakar akidah di kota Madinah dan pengisi di Masjid Nabawi, beliau mengatakan bahwa tugas seorang muslim adalah mengamalkan dan memainkan lebih dari satu amalan hati, dan itu susahnya. Jadi bukan satu, tapi lebih dari satu. Satu sisi kita sedih, tapi di satu sisi kita pasrah. Itu harus dimainkan dalam waktu yang sama, dan itu tingkat kesukarannya. Tapi semoga ketika penanya meminta pertolongan kepada Allah dan jujur, insya Allah akan mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, dan tim dakwah Ustadz dilimpahi berkah dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga seluruh umat Islam selalu diberikan kekuatan, kesabaran, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Ustadz, alhamdulillah semenjak diadakan kajian Ustadz tiap pagi dan petang, saya bisa mengikutinya bismillah. Amin. Dan saya berusaha untuk mengamalkannya, tapi di sela-sela ketika saya melakukan apa yang saya dapat dari kajian Ustadz, hati saya ada perasaan semacam sedih, haru, dan atau semacam itulah, bahkan sampai menangis. Saya nggak ngerti ada apa dengan semua itu, dengan diri saya. Yang saya tahu, saya selalu merasakan haru sekaligus sedih. Haru karena masih diberikan kesempatan baik yang Allah berikan pada saya, salah satunya mengikuti kajian. Sedih karena ingat banyak kesalahan dan khilaf yang saya lakukan. Seperti yang selalu Ustadz sampaikan di sela-sela kajian, Ustadz selalu mengingatkan untuk bertaubat, mengingatkan keimanan, bertakwa kepada Allah. Dalam keadaan seperti itu, saya harus bagaimana? Atau saya harus apa? Saya harus melakukan amalan-amalan apa agar hati semakin tenang? Dan bagaimana saya harus memulai untuk memperbaiki semuanya? Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Saudaraku yang Allah muliakan, memang pasti ada banyak hikmah. Di antaranya kita bisa ngaji setiap pagi, setiap hari. Kita bisa ngaji 2 kali dalam sehari. Itulah semoga salah satu yang Allah firmankan, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam satu kesulitan ada banyak kemudahan. Siapa yang pernah merencanakan ini? Saya pun tidak ada rencana sama sekali. Tapi itulah takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yang kedua, adapun rasa haru, rasa sedih, itu jangan dihilangkan. Itu positif insya Allah. Insya Allah ya. Jika benar apa yang disampaikan oleh penanya itu positif. Dan bukan hanya positif, itu mahal. Mahal loh. Itu mewah. Betul-betul mewah. Betapa banyak orang gak bisa menangisi dosa-dosanya. Betapa banyak orang yang tidak bisa terharu ketika diberikan tambahan iman, diberikan ilmu sama Allah. Kalau orang terharu ketika dikasih dunia, itu udah banyak. Orang munafik juga terharu. Orang yang kufur juga terharu. Orang musyrik juga terharu kalau dikasih dunia. Tapi yang mahal itu kan ketika kita terharu, ketika kita dikasih iman. Dan semoga itu tanda-tanda kebaikan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan orang-orang yang beriman, innamal mu'minun,
Ini hanya dialami orang-orang yang beriman, kata Allah. Ini hanya dialami oleh orang-orang yang beriman. Ini tidak pernah dialami orang-orang munafik. Ini tidak pernah dialami orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini tidak dialami oleh orang-orang yang kafir. Ini hanya dialami oleh orang-orang yang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu ketika diingatkan tentang Allah, idza dzukirallah, ketika disebutkan Allah di hadapannya, diingatkan Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Hati mereka bergetar. Ada haru di sana. Ada sensasi di sana yang gak bisa dibayangkan sebelumnya. Kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan seluruh kelezatan-kelezatan dunia. Jika diingatkan tentang Allah, jika disebutkan tentang Allah, jika dibahas tentang Allah Subhanahu wa taala dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Ada haru, ada kebahagiaan, ada ketenangan, ada gejolak yang indah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Imannya bertambah. Dan salah satu yang menunjukkan iman kita bertambah ketika kita menangisi dosa-dosa kita. Bukankah Nabi yang mengatakan inti dari taubat itu penyesalan? Sehingga para ulama klasik mengatakan inti dari taubat itu air mata. Ketika kita menangisi, bukankah itu taubat? Itu salah satu ciri taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudaraku yang Allah muliakan, bersyukurlah. Lalu tinggal PR kita, tinggalkan dosa-dosa tersebut. PR kita jauhi dosa-dosa itu. PR kita tambah ibadah. PR kita istiqomah dalam belajar dan kajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan bertemu lagi besok pagi dengan Riyadhus Shalihin insya Allah taala, dan besok sore dengan persiapan Ramadan kita. Semoga Allah memberikan kesempatan kita bertemu dengan Ramadan di tahun ini, dan semoga kita bisa memaksimalkan keberkahan dan bulan yang penuh hikmah, dan semoga Ramadan benar-benar menjadi sebab benar-benar dinaikkan iman kita di tengah-tengah kondisi yang berat dan sulit ini, kecuali bagi orang yang Allah mudahkan. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.